Pemirsa, nasib 4 terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua telah ditentukan dan kita akan berbincang mengenai hal ini dengan pakar hukum pidana Bapak Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Fikar. Selamat sore juga Mbak Rara. Baik Pak Fikar, Kuat Ma'ruf telah divonis 15 tahun penjara sementara Ricky Rizal diganjar 13 tahun penjara. Bagaimana Anda menilai cara hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dasar psikologis dari keputusan hakim sehingga kemudian vonis Ricky Rizal juga ternyata lebih ringan dibandingkan vonis Kuat Ma'ruf? Iya, saya kira hakim sudah mempertimbangkan seluruh aspek ya, terutama aspek pembuktian gitu ya, pembuktian tentang peran mereka masing-masing gitu ya, apakah itu Kuat Ma'ruf ataukah Ricky Rizal. Nah, bahwa kemudian Ricky Rizal lebih ringan dari Kuat Ma'ruf gitu ya, saya kira hakim atau majelis hakim menilainya dari peran-peran mereka gitu. Nah, sehingga kemudian disimpulkan dalam kaitannya dengan tindak pidana ya penembakan itu, maka peran yang lebih tinggi lah yang kemudian mendapat hukuman yang lebih tinggi juga gitu. Tetapi pada dasarnya semua adalah bagian dari para pelaku yang ikut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana 340 gitu ya. Nah, karena itu kemudian semua juga dihukum sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, 55 umpamanya, ya 55 itu kan pasal 55 itu maksud saya 55 KUHP ya, perannya lebih besar ketimbang umpamanya 56. 56 itu pembantuan, ya kalau 55 itu penyertaan, ya jadi dia bersama-sama. Bahkan kalau bisa jadi ya si peserta pelaku peserta ini hukumannya akan sama dengan pelaku utama gitu, karena dia memang menyertai melakukan tindak pidananya bersama-sama. Lain dengan pembantu. Kalau pembantu kan dia cuma memberi fasilitas, memberi bantuan, memberi kemudahan gitu ya. Meskipun sama-sama seluruhnya dikualifikasi sebagai pelaku utama. Begitu, Mbak Rara. Oke, artinya dilihat dari share of responsibility ataupun keterlibatan dua pelaku ini ataupun dua terdakwa ini dalam kasus ini kemudian yang membuat mempengaruhi keyakinan hakim dalam kemudian menjatuhkan vonis seperti itu Pak Fikar. Betul. Jadi tadi share responsibility-nya gitu. Peran dan tanggung jawabnya dalam terjadinya satu tindak pidana. Itu yang saya kira diperhitungkan oleh majelis hakim. Karena memang logik saja gitu ya, sejauh mana kelihatannya majelis hakim tidak lagi menilai niat ya, tidak lagi menilai niat dari para peserta tindak pidana ini, para pelaku peserta ini. Niatnya sudah ada ketika dia menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Pak FS ini, kemudian dia ikut serta, maka dia juga dikualifikasi sebagai pelaku gitu. Nah, hanya saja itu tadi mestinya juga diperhitungkan gitu ya, sejauh mana tekanan yang dilakukan oleh Pak FS ini terhadap mereka sehingga mereka mau ikut gitu. Mestinya kan mereka bisa mengelak kan gitu ya, umpamanya seperti RR ya, ketika RR diperintahkan untuk menembak Baradae itu, dia menyatakan dia nggak bisa, dia nggak kuat. Meskipun dari latar belakang kepolisiannya dia memang polisi lalu lintas ya, bukan penembak gitu ya. Tetapi kan sama sebenarnya. Apakah polisi lalu lintas, apakah BRIMOB ya, kalau sudah megang pistol kan bisa mestinya menembak. Tetapi yang ingin saya katakan adalah ya ternyata dipertimbangkan juga oleh Pak FS gitu ketika umpamanya RR itu menyatakan bahwa dia tidak sanggup melakukan itu dan ya nggak diapa-apain gitu ya, artinya ya udah kalau itu ya yang lain yang melakukan gitu. Nah, artinya kalau menurut saya ya kalaupun mereka yang lain itu menolak juga belum tentu menurut saya ini FS marah atau menembak atau apa gitu ya, karena ya itu tadi saya bilang, ketika yang pertama kali diperintahkan menolak, RR ini merasa dia tidak sanggup segala macam, ya artinya tidak ada sanksi apa-apa. Kemudian dipindahkan kepada yang kedua, ya. Nah, yang kedua ini yang kemudian yang melaksanakan penembakan. Nah, itu yang menurut saya juga harus diuji gitu. Sejauh mana
apa namanya, sebenarnya kalau yang kedua itu melakukan penolakan juga gitu ya, apakah ada akibatnya terhadap dia. Nah, itu yang Baik. menurut saya Pak Fikar. menentukan berat ringannya nanti hukuman gitu. Oke, baik Pak Fikar, dari kemudian kita saksikan 2 hari sidang vonis, ini kan kita lihat bagaimana hakim menjatuhkan vonis yang jauh lebih berat dibandingkan tuntutan JPU. Untuk Verdi Sambo, kemudian dari tuntutan hukuman seumur hidup divonis hukuman mati, kemudian untuk 3 terdakwa lain, ini kan lebih tinggi dari tuntutannya, bukan hanya 1 ataupun 2 tahun, tapi hampir 2 kali lipat dari tuntutan JPU. Gambaran apa yang Anda lihat? Ya, saya kira kan begini, hakim itu berfungsi sebagai bertugas sebagai pemutus ya, pemutus. Selain itu kewenangannya, dia kan juga harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti dan keyakinannya, gitu ya, 2 alat bukti dan keyakinannya. Nah, apa namanya? Kalau kemudian dia memutuskan lebih dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, saya kira dengan bukti-bukti yang ditampilkan oleh jaksa penuntut umum itu sudah menambah keyakinan, ya, keyakinannya, gitu ya. Nah, karena itu kemudian dia memutus lebih dari yang dituntut jumlahnya. Bahwa para pelaku ini bersalah, oke, sama-sama baik jaksa maupun hakim sepakat itu bersalah. Cuma ketika menentukan strafmatnya atau besar kecilnya hukuman, ya, maka hakim lebih melihat peran-peran yang hukumannya lebih tinggi itulah yang sesungguhnya perannya lebih dominan, gitu ya, lebih banyak perannya. Nah, karena itu kemudian majelis hakim memutusnya dengan putusan yang lebih tinggi ketimbang pelaku yang lain. Nah, saya kira itu menjadi pertimbangan yang sangat dominan ya bagi hakim untuk menentukan berat ringannya para pelaku dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Oke, mengenai yang kita lihat perjalanan bagaimana hakim kemudian dengan berani menjatuhkan vonis jauh lebih tinggi dari tuntutan JPU, besok akan ada sidang vonis terakhir terhadap terdakwa Richard Eliezer. Ini kira-kira bagaimana kemudian cara berpikir hakim dalam memutus perkara untuk terdakwa Eliezer ini? Iya, nah kalau perkara yang sudah diputus terlihat bahwa hakim lebih berani, ya, lebih berani dalam pengertian kalau dalam bahasa saya lebih banyak mengambil rasa keadilan di dalam masyarakat, gitu, mengadopsi rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat, gitu, sehingga dia merasa pantas atau merasa cukup dengan jumlah hukuman tertentu itu menghukum melebihi dari yang dituntut oleh jaksa, gitu. Nah, ketika tadi pada pelaku-pelaku yang memang langsung menerima perintah dari FS, gitu. Nah, ketika nanti pada pelaku langsung yang memang merasa tertekan dan dan merasa terpaksa melakukan itu, gitu ya. Nah, sepanjang menurut saya ya hakim yakin bahwa memang terdakwa ini melakukan kesalahan, melakukan tindak pidana, gitu. Nah, tetapi perbuatannya ini dibangun atau didorong oleh satu dorongan yang umpamanya mereka tidak bisa mengelak atau mereka tidak bisa menghambatnya untuk tidak melakukan, gitu. Artinya 2 pilihan yang serba salah, gitu. Artinya dia mungkin tidak melakukan, dia akan keluar dari komunitasnya, tapi ketika melakukan sebenarnya itu sebuah kesalahan. Nah, karena itu kemudian dilakukan juga. Nah, saya kira hakim akan mempertimbangkan faktor itu, gitu ya, bahwa yang melakukan langsung ini ya sejauh mana fakta persidangan sudah menggambarkan adanya faktor penekan, gitu ya, artinya menggambarkan suasana atau situasi yang menekan bagi 2 orang yang melakukan ini, ya, dan dia menyimpulkan dia harus menembak, gitu. Nah, itu yang akan mempengaruhi. Tapi feeling saya ya sepertinya akan sama saja dengan yang sudah dijatuhi hukuman, gitu ya, karena mereka kan sama-sama sebenarnya. Ya, jadi kalau mau mengukur rasa rasa ketertekanan itu ya mestinya semuanya merasa tertekan, gitu ya. Okay. Nah, karena itu kalau menurut saya
hukuman yang akan dijatuhkan akan serupa dengan yang pertama ini. Begitu, Mbak. Oke, Pak Fikar, ini mengenai kedudukan ataupun posisi Richard Eliezer sendiri. Sebelumnya kan JPU mengaku situasi yang dihadapi oleh terdakwa Richard Eliezer ini menimbulkan dilema yuridis. Di satu sisi Eliezer kategori saksi pelaku penembakan, di sisi lain Eliezer berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh Yosua. Nah, ini bagaimana kemudian hakim akan mencermati kondisi ini dan apakah akan berdampak pada vonis yang akan sesuai dengan tuntutan JPU atau di atas ataupun lebih berat dari tuntutan JPU atau bahkan lebih ringan dari tuntutan JPU? Ya, saya kira Eliezer ini oleh satu lembaga yang memang dibangun oleh negara, yaitu LPSK, ya sudah menyematkan dia sebagai saksi yang punya status justice collaborator. Artinya dia selain sebagai pelaku, tapi juga dia berperan mengungkap terbukanya kejahatan ini gitu. Nah, itu yang oleh LPSK diapresiasi dengan memberinya status sebagai saksi justice collaborator, walaupun kemudian pada level penuntutan ini tidak berpengaruh gitu. Artinya menurut ukuran tertentu ya hukuman ancaman tuntutan 12 tahun itu tidak terlihat di mana apresiasi atau penghargaan jaksa penuntut umum terhadap peran Eliezer ini sebagai sebagai justice collaborator gitu. Nah, kita berharap hakim menurut saya akan menilai itu gitu ya. Oke, baik. Kemungkinannya kan cuma dua. Yang pertama hakim akan menilai Eliezer ini sebagai justice collaborator atau dia juga ranah penilaiannya sama dengan jaksa. Gitu, ya. Nah, ini yang belum masih kita raba gitu ya. Artinya kemungkinannya masih belum terlihat karena bisa Fikar. jadi umpamanya hakim akan mengikuti jaksa saja. Tapi kita berharap hakim membuka matanya, melihat peran Eliezer ini yang lebih banyak ketika dia mengungkapkan kasus ini. Begitu. Baik, Pak Fikar.